Kembali lagi di channel Junior Dev, masih dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari CSS dan kita akan belajar tentang CSS width dan height. Width dan height adalah properti dari CSS. Width digunakan untuk menentukan lebar elemen, height digunakan untuk menentukan tinggi dari elemen. Dan untuk height dan width punya nilai auto atau default, atau yang sudah ditentukan oleh browser untuk menghitung lebar dan tinggi dari elemen itu sendiri. Jadi ketika kita tidak menentukan lebar dan tinggi dari elemen, misalkan kita hanya menuliskan untuk elemen HTML saja, maka otomatis browser akan menghitung sendiri dengan nilai auto. Lalu kemudian untuk height dan width jika diatur oleh developer bisa dengan menggunakan nilai dari pixel atau centimeter, ataupun kita juga bisa menggunakan persen. Kalau misalkan persen, kita akan menggunakan berapa persen lebar elemen tergantung dari induknya. Misalkan sebuah div berada di dalam div lainnya, maka div yang kita atur yang di dalam itu, maka kita bisa tentukan lebar dari persen dari lebar induknya. Lalu kemudian untuk properti height dan width tidak termasuk nilai dari padding, border, dan margin. Maksudnya ini adalah lebar dari elemen itu tidak hanya ditentukan oleh height dan width, tapi juga ditentukan oleh nilai padding, border, dan margin. Kita siapkan untuk Sublime, dan di sini saya sudah membuat untuk HTML-nya, dan kemudian juga ada CSS3 sini dan sudah saya panggil di sini. Jadi nanti CSS3 akan saya gunakan untuk menentukan kode CSS-nya di sini, dan kemudian ini untuk tampilannya. Jadi yang pertama adalah kita akan mendemokan untuk width dan height dengan menggunakan HTML. Contoh di sini saya akan gunakan sebuah div dengan kelas, misalkan div 1. Lalu kemudian saya tutup, dan kemudian di sini saya akan isi dengan header 1, heading 1. Misalkan ini adalah judul, misalkan seperti ini, dan kemudian kita isi juga dengan paragraf. Misalkan ini adalah paragraf. Oke. Jika masih kurang, kita bisa copy di sini, kemudian kita kopas saja. Oke, sampai banyak. Oke. Setelah itu kita akan lihat nanti untuk kontennya itu di browser. Kita sudah siapkan browser, jadi ini untuk tampilannya. Oke, kita akan ke style 3, jadi kita akan panggil untuk div 1 ini. Jadi menggunakan kelas yaitu div 1. Kemudian kita isi, misalkan kita akan lihat nanti untuk tampilannya. Misalkan seperti ini. Kita akan lihat untuk lebar dan tingginya. Jadi kita akan lihat tepiannya itu menggunakan border. Jadi kita gunakan border, misalkan 1 pixel solid, kemudian 333 seperti ini. Oke, jadi ketika kita lihat di browser, maka kita akan melihat panjang dan tinggi dari elemen tersebut. Jadi lebar dan tinggi elemen tersebut. Lalu kemudian jika kita berikan width, misalkan 700 pixel, dan kemudian untuk height misalkan 200 pixel. Oke. Jadi sebelumnya seperti ini. Kalau misalkan kita reload halamannya, jadi ini kan 100% ya. Jadi untuk nilai autonya itu kan 100%. Maka ketika kita reload, jadi seperti ini. Jadi ini menjadi 700 pixel dan untuk tingginya 200 pixel. Selain div, kita juga bisa menggunakan heading, misalkan elemen dari heading, misalkan H2, kemudian untuk isinya misalkan sebuah heading seperti ini. Kemudian kita berikan untuk border, jadi kita select saja untuk H2, kemudian kita isi dengan border, maaf bukan border color, tapi border 1 pixel solid 333 seperti ini, agar nanti kita bisa lihat untuk tepiannya. Oke, jadi seperti ini. Atau kita juga bisa ganti dengan background color, misalkan A, B, C, D, E, F seperti ini.
Jadi untuk lebar dari heading 100%. Jadi nilainya ini adalah auto. Kalau misalkan kita berikan width, misalkan di sini saya akan tentukan untuk width misalkan 10 cm. 10 cm karena tadi selain kita gunakan pixel, kita juga bisa gunakan cm. Misalkan width 10 cm dan height-nya misalkan 2 cm seperti ini. Kalau misalkan kita reload, oke, maaf tadi harusnya 2 cm, ini masih pixel. Kalau kita reload jadi seperti ini. Nah, jadi yang di atas ini adalah sebuah div yang menggunakan pixel untuk lebar dan tinggi, sementara yang di sini untuk cm. Contoh lagi, saya akan membuat sebuah tabel. Misalkan kita ketikkan table seperti ini, dan kemudian saya isi dengan sebuah tabel row. Oke, kemudian di dalamnya sebuah tabel data seperti ini. Misalkan di sini untuk nama, nomor, misalkan untuk di sini yaitu nama, dan yang terakhir adalah alamat. Oke, kalau misalkan kita isi aja seperti ini, kita akan lihat di sini, maka hanya jadi seperti ini. Kita akan tentukan untuk border itu 1. Oke. Coba kalau misalkan kita akan gunakan yang namanya width-nya misalkan persen. Kita akan gunakan untuk tabel itu adalah selektor dari tabel. Lalu kemudian kita gunakan width misalkan 100%. Dan kemudian kita akan gunakan untuk height misalkan di sini 200 pixel. Oke. Kalau misalkan kita reload, maka yang terjadi adalah tabel ini akan 100% karena tabel ini berada di body, sementara body itu sifatnya menyeluruh ya, jadi 100% seperti ini. Kalau misalkan kita ganti juga bisa, misalkan dari body itu 70%, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi ini lebarnya ini hanya 70%. Kalau 50% maka akan jadi setengahnya. Oke, jadi setengahnya ini. Selain menggunakan tabel, kita juga bisa menggunakan gambar, tapi kita berikan break agar nanti gambarnya tidak mepet dengan yang namanya tabel. Kita akan panggil untuk source-nya itu adalah image 3. Jadi kita gunakan image 3 ini. Jadi sangat lebar. .jpeg karena tipenya jpeg. Kita akan beri kelas misalkan image 1. Kemudian kita akan coba untuk gambar lainnya, misalkan di sini juga sebuah image 3. Jadi kita copy saja, lalu ini untuk kelasnya kayak ganti menjadi image 2. Oke. Di sini karena kita menggunakan image 1 dan image 2 untuk kelasnya, kita tentukan image 1 dan kemudian ini untuk image 2. Untuk image 1 saya akan gunakan lebar, misalkan di sini 500 pixel. Lalu kemudian untuk height-nya misalkan 100 pixel. Nah, ini untuk pixel. Kalau misalkan kita gunakan width, maka kita bisa gunakan width di sini untuk 100%. Jadi dia akan mepet untuk lebarnya itu sampai di ujung. Lalu kemudian untuk height-nya kita akan gunakan auto. Jadi maksudnya adalah height-nya ini tidak akan akan mengikuti dari width-nya. Kalau misalkan width-nya 100%, maka width-nya itu height-nya itu akan mengikuti dari original image-nya. Oke. Kalau misalkan kita lihat di sini, kita bisa reload. Oke. Kita akan lihat untuk dua gambar ini. Yang pertama adalah ini tadi saya tentukan untuk lebarnya adalah 500 pixel.
Jadi hanya seperti ini. Lalu kemudian untuk tinggi itu hanya 200 pixel. Sementara yang di bawah ini kita tentukan tadi untuk lebarnya itu adalah 100%, dan kemudian untuk tingginya itu adalah auto atau tergantung dari original image. Jadi ketika width-nya lebih kecil lagi, maka height-nya juga akan mengikuti. Kemudian kita akan belajar tentang max dan min. Jadi di width dan height juga ada maksimum dan minimumnya. Misalkan untuk max width atau max height digunakan untuk menentukan lebar atau tinggi maksimal elemen. Jadi tergantung dari parentnya, atau jadi dari induk yang kalau misalkan sebuah div berada di dalam div, maka ketika max width itu bisa ditentukan dengan ini. Dan biasanya digunakan untuk yang responsif, jadi website responsif. Lalu kemudian untuk min width dan min height digunakan untuk menentukan lebar atau tinggi minimum elemen. Jadi ada max dan min, bisa menggunakan pixel cm persen atau non. Non itu adalah nilai default, jadi tanpa nilai max dan min. Ketika kita tidak menentukan max dan min, maka nilainya akan default. Kemudian untuk max dan min, baik itu max width, max height, itu akan override dari width dan height-nya. Kemudian untuk penggunaan max width biasa digunakan untuk menentukan agar browser menangani window yang kecil atau responsive web. Jadi ketika sebuah elemen diterapkan untuk max width, biasanya elemen tersebut untuk lebarnya akan lebih fleksibel. Lalu kemudian ketika max width atau width melebihi lebar browser, akan ada scroll bar. Contoh, saya akan copy untuk div 1 ini, lalu kemudian saya taruh di bawah. Jadi gunakan BR. Kita akan copy di bawahnya sini, lalu kemudian saya akan ganti dengan div 2. Selanjutnya untuk div 2 ini saya akan coba untuk di sini. Kita tentukan untuk kelas div 2, lalu kemudian kita akan berikan yaitu nilai max width. Oke, seperti ini, misalkan 700 pixel. Lalu kemudian untuk kita akan tentukan yaitu min height. Jadi tinggi minimum dan kemudian lebar dari maksimum div-nya. Misalkan untuk yang tinggi, minimumnya adalah 100 pixel, dan kemudian agar nanti terlihat, kita akan berikan border tepiannya ya. Jadi tepiannya kita kasih border seperti ini. Kemudian kita akan coba untuk lihat hasilnya. Oke, kita akan scroll, maka kita akan lihat untuk lebarnya itu adalah 700 pixel. Jadi maksimumnya adalah ini. Kalau misalkan kita kecilkan browser, maka akan beda lagi. Kalau misalkan kita kecilkan, maka kita akan lihat dia akan menyesuaikan dari lebar dari browser. Seperti halnya di gambar juga. Jadi gambar ketika width-nya itu 100%, maka dia akan 100% dari bodinya. Jadi dia akan menyesuaikan lebar dari browser juga. Oke. Dan ketika kita lebarkan, ketika sudah mencapai 700 pixel, maka dia tidak akan melebar lagi. Jadi ketika di sini kalau misalkan sini kita lebarkan, dia semakin lebar. Ketika maksimum 700 pixel, dia tidak melebar lagi. Oke, seperti ini. Jadi ya, max width itu adalah maksimum dari width-nya. Jadi ketika ada width di bawah 700, dia akan mengikuti width-nya, width dari kontainernya. Jadi misalkan parent-nya itu 500, dia akan juga 500. Tapi ketika parent-nya itu sudah misalkan di atas 700, misalkan 750, maka dia akan tetap di 700. Jadi maksimum width. Dan ketika
min height ini adalah minimum height-nya. Jadi tinggi minimum itu adalah 100 pixel. Jadi misalkan di sini ada misalkan elemennya cuma paragraf saja, maka lebar tingginya ini adalah 100 pixel. Dan ketika nanti kontennya bertambah banyak, misalkan lebih dari 100 pixel, dia akan menurun seperti itu. Saya akan copy lagi di sini untuk BR dan div 2-nya. Lalu kemudian di sini saya akan berikan di sini div 3. Lalu kemudian kita akan tentukan untuk kelas dari div 3. Untuk kelas div 3 kita akan tentukan div 3, misalkan untuk min width. Jadi sebelumnya kita gunakan max width, kita akan tentukan di sini min width misalkan 500 pixel, dan kemudian untuk height-nya itu misalkan 100 pixel. Oke. Lalu kemudian kita kasih border. Oke, maaf. Ini akan saya turunkan lagi. Border misalkan 1 pixel, solid 333 seperti ini. Jadi kita akan tentukan untuk height-nya itu harus 100 pixel, tidak bisa kurang, tidak bisa lebih. Lalu kemudian untuk minimum width, jadi minimal width-nya itu adalah 500 pixel. Kita akan coba lihat. Jadi yang di sini juga sudah saya tentukan. Oke, misalkan kita reload. Oke. Misalkan untuk div yang 3 ini, karena misalkan di sini 100 pixel, jadi kita tidak bisa melihat dari efeknya. Kalau misalkan di sini kontennya akan saya double, jadi kita kopas saja. Oke, seperti ini. Nah, ketika kita reload, maka kita akan lihat kontennya ini akan keluar dari boxnya ini. Terlihat keluar dari box karena kita tentukan untuk lebar dari div-nya itu adalah, atau tinggi dari div-nya itu adalah 100 pixel. Ketika kontennya melebihi kapasitas dari tinggi 100 pixel, dia akan keluar seperti ini. Dan ketika kita kecilkan browser misalkan seperti ini, lalu kemudian kita geser, oke, kita akan lihat bahwa browser div yang kita sudah tentukan yaitu 500 pixel minimumnya, maka dia akan tetap 500 pixel. Ketika browser ukurannya lebih kecil dari 500 pixel, maka dia akan tetap di 500 pixel. Dan akan ada scroll seperti ini ketika kita sudah tentukan untuk lebar dari div-nya. Oke. Jadi ketika div ini karena kita tentukan min width-nya 500, maka dia akan tetap 100% dari parent-nya. Jadi tergantung lebar dari parent-nya yaitu div, lalu yaitu body, lalu kemudian kita kecilkan. Nah, oke, seperti ini. Dan untuk height-nya 100 pixel, dia akan tetap dan kontennya akan keluar dari div ini. Oke. Contoh saya akan kopas lagi untuk div 3, lalu kemudian saya letakkan di bawah div 3, yaitu kita ganti jadi div 4. Div 4 ini kontennya akan saya hapus dan kemudian saya akan copy untuk div 2. Kita akan lihat hasilnya ketika sebuah div berada di dalam div lainnya. Jadi nanti untuk div 4 ini akan jadi parent dari div 2. Kita akan tentukan untuk div 4. Sebelumnya kita lihat di div 2. Div 2 itu maksimum width-nya adalah 700 pixel, min height-nya 100 pixel, dan bordernya 1 pixel. Lalu kemudian kita tentukan, kita akan copy aja untuk div 2. Kita kopas di bawahnya.
Kita akan coba untuk width-nya ini untuk div 4. Ini width-nya misalkan 100%. Dan min height-nya akan saya hapus. Oke, seperti ini. Kita akan lihat. Oke. Di sini ada div 3 yang menjorok, jadi tampilannya akan keluar dan seperti masuk ke dalam div 4, tapi sebenarnya tidak. Jadi ini hanya konten yang sifatnya overflow. Dan kita akan lihat di sini karena div 4 itu lebarnya 100%, maka kita bisa lihat dia akan lebar 100%, dan ini untuk div 2. Jadi div 2-nya berada di dalam div 4 dan untuk lebarnya tadi adalah 700 pixel. Coba kita kecilkan browsernya dan kita lihat di div 2. Di div 4 ya, div 4 yang menampung div 2. Maka kita bisa lihat untuk div 2 ini akan tergantung dari lebar dari div 4 karena ini sebagai pairnya. Jadi maksimum width-nya ketika kurang dari 700 dia akan tetap ngikut. Jadi tidak ada yang keluar di sini kecuali yang div 3 ini. Div 3 ini kayaknya rancu ya. Jadi tidak apa-apa. Jadi kita turunkan lagi sampai kecil seperti ini. Lalu kemudian kita coba untuk lebarkan lagi. Ketika div 2-nya sudah sampai 700, maka dia tidak akan mengikuti dari div 4. Kita akan lihat di sini ada border yang terpisah. Ini untuk div 4 dan ini untuk border dari div 2. Kita akan kecilkan lagi. Kita akan lihat untuk div 2-nya akan mengikuti dari div 4. Dan ketika sudah mencapai maksimum 700, maka dia tidak akan mengikuti lebar dari div 4. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan coba untuk menambahkan satu elemen lagi yang umum digunakan, yaitu elemen input. Kita akan coba untuk membuatnya memiliki width tertentu. Misalkan di dalam div 2 ini saya akan buat yaitu input type text, misalkan seperti ini. Untuk nanti agar terlihat isinya kita letakkan aja placeholder, agar nanti kita tahu bahwa itu sebuah input. Misalkan di sini untuk placeholder yaitu ketikan kata kunci. Oke, seperti ini. Dan kemudian saya akan tentukan untuk CSS dari input. Misalkan untuk input yaitu untuk width-nya itu 100%. Jadi dia akan mengikuti dari karena dalam div 2 dia akan mengikuti dari lebar dari div 2. Dan kemudian untuk minimum height misalkan 100 pixel. Oke, seperti ini. Kita akan lihat kalau misalkan kita reload. Oke, jadi ada sebuah input dan lebarnya yaitu 100%. Jadi tergantung dari div 2 ini. Dan kemudian minimum height-nya itu adalah 100 pixel. Oke. Kita akan tambahkan lagi untuk min dari width juga. Misalkan 100 pixel juga. Jadi minimum width-nya itu adalah 100 pixel. Ketika nanti kurang dari 100 pixel untuk width, kita akan perkecil untuk browser, maka dia akan tetap di 100 pixel. Ketika width-nya 100%, maka dia juga akan mengikuti dari browser. Jadi nanti akan penuh ke memenuhi lebarnya. Misalkan kita reload lagi. Oke, kita akan coba untuk perkecil. Oke, kita akan coba perkecil lagi. Oke, dia akan mengikuti dari lebar browser dan juga lebar dari div 2 karena berada di dalam parent dari div 2. Sementara div 2 dan div 4 itu mengikuti dari browser. Oke, kita geser lagi sampai kecil. Oke,
Sepertinya ini untuk min width-nya ini masih kurang. Misalkan di sini saya akan berikan 300 pixel. Kita akan coba lihat. Jadi ketika ini saya reload, maka dia akan manjang seperti ini. Karena ini lebih dari 300 pixel untuk width-nya. Tergantung dari ketika browsernya ini lebih kecil dari 300, maka width-nya dari input ini akan tetap di 300. Ketika browsernya lebih dari 300, maka width-nya akan mengikuti lebar dari browser. Jadi sangat berguna untuk max dan width itu untuk elemen-elemen yang digunakan di mobile responsive website. Dan selain itu kita juga bisa menggunakan elemen-elemen lain, baik itu list maupun form dan lain sebagainya, agar nanti bisa responsif. Ya, jadi max dan max width, baik itu max width, min width itu biasa digunakan untuk responsif. Dan juga diterapkan di media query. Kita akan belajar media query di pertemuan yang akan datang. Lalu kemudian untuk referensi dari DoubleTree Schools dan sebagainya. Dan kemudian untuk video sebelumnya bisa kalian cek di channel Junior Dev. Video selanjutnya kita akan belajar tentang border image dan margin, padding, dan box model. Jangan lupa untuk follow Junior Dev baik Facebook, Twitter, YouTube, Instagram maupun bisa menghubungi di email. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas atau ada yang perlu didiskusikan, silahkan komentar di bawah ini. Oke, sekian dan terima kasih.